Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 12, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang bunyinya adalah demikian. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat yang ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan yang kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu-minggu ini saya bersama dengan Pastor Desi, kami akan masih membawakan tentang Roh Kudus, karena kami percaya bahwa peranan Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan orang percaya di akhir zaman ini. Karena zaman di mana kita hidup ini adalah era daripada Roh Kudus. Dan kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah karunia-karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, ada bermacam-macam karunia yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ada karunia yang bersifat alamiah, dan juga ada karunia yang bersifat adikodrati. Apa itu karunia yang bersifat alamiah? Karunia yang bersifat alamiah adalah bakat yang diberikan Tuhan kepada manusia secara umum atau secara general. Contohnya, misalnya kita bisa bernyanyi, kita bisa menari, atau kita bisa bermain sepak bola dengan baik, bermain basket dengan baik, saudara bisa pintar dalam menghitung, pintar dalam matematika. Itu adalah karunia secara alamiah. Tetapi ada juga karunia yang secara adikodrati. Kalau karunia yang alamiah ini diperuntukkan bagi semua orang secara umum. Orang yang tidak percaya pun bisa memiliki hal ini, saudara. Ada karunia secara adikodrati juga. Apa itu karunia secara adikodrati? Karunia yang adikodrati atau supranatural adalah pekerjaan Allah atau pekerjaan Roh Kudus di dalam diri seseorang, sehingga orang itu dapat melakukan hal-hal yang melampaui kemampuan manusiawinya. Itu adalah karunia supranatural atau karunia adikodrati. Dan karunia adikodrati ini diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Makanya namanya adalah karunia-karunia Roh Kudus. Dan saat ini saya akan membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus seperti yang dicatat di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 yang baru kita baca tadi. Setidak-tidaknya ada 9 karunia Roh Kudus yang dicatat di sana. Yang pertama adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua adalah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Saudara bisa lihat itu dalam ayat yang ke-8. Yang ketiga itu adalah karunia iman. Yang keempat adalah karunia menyembuhkan. Saudara bisa lihat itu dalam ayat yang ke-9. Dan yang kelima adalah karunia mujizat. Yang keenam adalah karunia bernubuat. Yang ketujuh adalah karunia membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan adalah karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang kesembilan adalah karunia menafsirkan bahasa roh. Dan itu bisa saudara lihat dalam ayatnya yang ke-10. Ada 9 karunia yang dicatat dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Dan 9 karunia ini bisa dibagi dalam 3 kategori atau 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah karunia-karunia yang bersifat pewahyuan. Itu adalah karunia hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, dan karunia membedakan roh. Dan yang kedua adalah karunia-karunia yang bersifat kuasa. Itu adalah karunia iman, karunia mujizat, dan karunia menyembuhkan. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah karunia perkataan atau pengucapan.
yaitu karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Dan tentunya Tuhan mempunyai maksud untuk memberikan karunia-karunia ini kepada orang yang percaya. Maksud dan tujuan Tuhan memberikan karunia-karunia ini kepada orang yang percaya, yang pertama adalah untuk menyatakan kuasanya. Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya bukan hanya dengan perkataan. Kesaksian kehidupan kita bukan hanya dilakukan dengan perkataan kita, tetapi harus juga disertai dengan pernyataan kuasa Allah, atau harus disertai dengan demonstrasi dari kuasa Allah. Yang kedua adalah untuk melengkapi orang percaya untuk dapat melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Atau dengan karunia Roh Kudus ini, itu akan memperlengkapi orang percaya untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih maksimal lagi. Yang ketiga adalah untuk membangun jemaat. Nah, kita akan melihat karunia ini satu persatu. Yang pertama kita akan mulai dari karunia berkata-kata dengan hikmat. Saudara, karunia berkata-kata dengan hikmat ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita sehingga kita dapat memiliki hikmat yang adikodrati atau supranatural. Saudara, ini bukanlah hikmat yang alamiah atau hikmat yang biasa atau hikmat yang kita dapatkan karena kita belajar, atau hikmat karena prestasi akademik kita, saudara, ataupun hikmat yang kita dapat karena pengalaman kehidupan kita. Tetapi hikmat ini diberikan Roh Kudus kepada kita. Hikmat ini datang dari Tuhan sendiri, saudara. Contohnya Raja Salomo. Suatu ketika Raja Salomo ditanya oleh Tuhan dia mau minta apa, saudara. Dan Raja Salomo minta supaya dia bisa memperoleh hikmat untuk menghakimi bangsanya, supaya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, saudara. Dan suatu ketika Raja Salomo harus memutuskan sebuah perkara dari dua orang wanita sundal yang bertikai untuk merebut seorang anak. Ceritanya begini, saudara. Ada dua orang perempuan sundal yang tinggal dalam sebuah rumah yang tidak ada orang lain di rumah itu, dan pada waktu itu mereka baru saja melahirkan dan masing-masing mempunyai seorang anak, mempunyai seorang bayi. Dan wanita yang pertama, pada waktu mereka tidur di malam hari, wanita yang pertama ini dengan tidak sengaja meniduri anaknya, dan anaknya itu mati, saudara. Lalu wanita yang pertama ini menukar anaknya dengan anak dari wanita yang kedua itu. Dan pada waktu wanita yang kedua ini bangun dari tidurnya dan dia hendak menyusui bayinya, dia mendapati bahwa anaknya itu sudah mati, saudara. Dan lalu dia mengamati anak ini. Dan dia tahu bahwa anak ini bukan anak dia, saudara. Dan dia tahu bahwa anak yang ada pada wanita yang pertama itu adalah anaknya. Dan oleh sebab itu mereka berdua pergi kepada Raja Salomo untuk mengadukan perkara ini. Dan Raja Salomo harus bisa memutuskan perkara ini secara adil dan benar, saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Salomo pada waktu itu? Raja Salomo menyuruh orang mengambil pedang dan dia membelah anak ini menjadi dua, saudara. Yang sebagian mau diberikan kepada wanita yang pertama dan yang sebagian lagi mau diberikan kepada wanita yang kedua. Apa yang terjadi, saudara? Tentunya wanita yang adalah ibu kandung dari anak ini pasti tidak rela anaknya ini dipenggal menjadi dua. Maka dia meminta kepada raja supaya anak itu diberikan saja kepada wanita yang pertama. Tetapi wanita yang pertama itu mengatakan kepada raja, ya udah, penggal aja anak itu menjadi dua supaya tidak ada dari kita yang mendapatkan anak itu. Dari hal ini Raja Salomo mengetahui bahwa wanita yang kedua adalah ibu yang asli daripada anak ini. Lalu dia memberikan anak itu kepada ibu ini, saudara. Nah, saudara, kita melihat ini adalah hikmat yang bekerja dalam diri Raja Salomo, saudara. Dengan apa yang dia lakukan ini, semua orang di Israel mengetahui hal itu. Kita bisa baca itu dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-28. Coba kita lihat ayatnya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja sebab mereka melihat
bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara, kita lihat di sini, kenapa Raja Salomo bisa memutuskan sesuatu dengan benar dan adil, itu karena ada hikmat yang bekerja dalam diri Raja Salomo, saudara. Dan kalau kita lihat contoh yang lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Suatu ketika Tuhan Yesus ketika dia memberikan jawaban kepada orang-orang yang menjebak dia pada waktu itu. Dan orang-orang ini bertanya kepada Yesus, mereka bukan bertanya karena mereka mau mengetahui kebenaran. Mereka bertanya kepada Yesus karena mereka mau menjebak dia. Dan apa yang ditanyakan oleh orang-orang ini? Mereka bertanya, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, tunjukkan kepadaku uang dinar. Lalu mereka menunjukkan uang dinar kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, gambar dan tulisan siapa yang ada, yang tertera pada uang dinar itu. Dan mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikan kepada Kaisar apa yang kamu wajib berikan kepada Kaisar. Dan berikan kepada Tuhan apa yang kamu wajib berikan kepada Tuhan. Saudara, dengan jawaban ini membuat orang-orang itu bungkam. Mereka terdiam, saudara. Ya, ini adalah jawaban perkataan-perkataan hikmat daripada Tuhan Yesus yang membungkam semua orang-orang yang tidak menyukai dia pada waktu itu, yang membungkam mulut dari musuh-musuhnya. Saudara, penting sekali kita memiliki karunia berkata-kata dengan hikmat. Karena dengan pengetahuan berkata-kata dengan hikmat ini, ketika karunia ini bekerja, ini bukan hanya sekedar perkataan, tetapi ini adalah pewahyuan yang kita terima di dalam hati dan pikiran kita, yang sangat berguna bagi kita, khususnya pada waktu ada pelayanan konseling. Ya, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita harus mengkonseling orang. Ya, ini sangat berguna untuk memiliki hikmat daripada Tuhan, untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Dan juga dalam berkhotbah, kita perlu memiliki hikmat daripada Tuhan, sehingga khotbah-khotbah yang dilahirkan bukan ada khotbah-khotbah yang berdasarkan pemikiran kita, tetapi khotbah-khotbah yang lahir itu adalah khotbah-khotbah yang merupakan pewahyuan daripada Roh Kudus. Dan juga hikmat ini sangat berguna dalam mengambil keputusan pada waktu kita menghadapi situasi-situasi yang sulit di dalam hidup kita. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Raja Salomo. Itu yang pertama, saudara. Karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia yang kedua adalah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, sehingga kita dapat memiliki pengetahuan secara adikodrati atau supranatural tentang keadaan dari seseorang atau keadaan tertentu dari seseorang, baik pada masa yang lalu maupun pada masa yang sekarang. Jadi pengetahuan ini bukanlah pengetahuan manusia yang didapat dengan cara-cara yang alamiah, saudara. Misalnya, seorang bisa berpengetahuan karena dia membaca banyak buku. Seorang bisa berpengetahuan karena dia bersekolah yang tinggi. Jadi pengetahuan ini diberikan oleh Tuhan sendiri, diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Misalnya contohnya Nabi Nathan ketika dia datang kepada Raja Daud. Ya, dan Nabi Nathan membeberkan semua dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia membeberkan semua kesesatan yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia tahu apa yang Raja Daud lakukan terhadap Betsheba dan Uria suaminya. Semua dosa daripada Raja Daud diberitakan, dikasih tahu kepada dia oleh Nabi Nathan. Padahal Nabi Nathan tidak pernah mengetahui hal itu. Itu disembunyikan oleh Raja Daud. Tetapi kenapa Nabi Nathan bisa mengetahui hal ini? Ini karena karunia berkata-kata dengan pengetahuan bekerja dalam diri Nabi Nathan. Dan kalau kita lihat juga tentang kehidupan daripada Tuhan Yesus sendiri,
pada waktu dia bertemu dengan wanita di Samaria, Tuhan Yesus dapat mengetahui keadaan dari wanita tersebut dengan tepat, saudara. Bahwa wanita ini sudah mempunyai 5 orang suami, dan yang ada padanya sekarang itu bukan suaminya. Kenapa Tuhan Yesus bisa mengetahui hal ini dan memberitahukan hal ini kepada wanita ini dengan sangat tepat? Karena Roh berkata-kata dengan pengetahuan bekerja pada waktu itu, saudara. Saudara, saya mempunyai seorang teman, seorang hamba Tuhan, teman hamba Tuhan, yang mempunyai karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pada suatu ketika kami sedang retreat, ya, dan di dalam ibadah retreat itu tiba-tiba hamba Tuhan ini berkata bahwa di sini, di dalam ruangan ini, ada seorang anak muda yang datang, dia membawa sebuah keris yang dibungkus dengan kain merah, dan sekarang ditaruh di ruangan atas, di kamar, di dalam tas, di dalam kamar dia, saudara. Jadi, hamba Tuhan ini berkata-kata dengan pengetahuan. Dan dia katakan, saya mengetahui siapa orang itu, tetapi saya tidak perlu menunjuk orang itu. Saya mohon supaya orang itu segera mengambil barang itu, karena Tuhan tidak menyukai hal itu. Apa yang dia lakukan tidak disukai oleh Tuhan. Dan kita akan memusnahkan barang itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Anak muda ini pergi dan mengambil barang itu. Dan sesudah kebaktian, kita berdoa dan membakar ya jimat itu, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Kenapa hamba Tuhan ini tahu apa yang terjadi dalam diri anak muda itu? Ini karena karunia berkata-kata dengan pengetahuan bekerja pada waktu itu, saudara. Jadi, pada waktu karunia berkata-kata dengan pengetahuan bekerja, kita bisa mengetahui keadaan tersembunyi dari diri seseorang. Dengan hal ini, kita bisa menolong orang itu. Kalau itu adalah dosa yang tersembunyi, kita bisa menuntun orang itu kepada pertobatan. Tetapi kalau itu hal yang tersembunyi atau situasi yang tersembunyi, dia bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan, keluar dari situasi yang dihadapi pada waktu itu. Itu adalah karunia yang kedua, saudara. Karunia yang ketiga adalah karunia membedakan roh. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, sehingga kita bisa dapat mengenali roh yang menguasai hidup seseorang atau yang berada di balik tindak tanduk dan perkataannya. Saudara, dengan karunia ini, kita bisa membedakan tindakan-tindakan dari seseorang atau pengajaran-pengajaran dari seseorang atau keadaan-keadaan tertentu dan lain sebagainya. Dengan karunia ini, kita bisa membedakan mana pekerjaan Allah dan mana pekerjaan iblis, saudara. Karena kadang-kadang pekerjaan Allah dan pekerjaan iblis beda-bedanya tipis, saudara. Kalau kita tidak mempunyai roh untuk membedakan, maka kita tidak akan mengerti, kita akan bisa ditipu oleh iblis. Karena kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, dikatakan oleh firman Allah bahwa kita jangan percaya kepada semua roh, ya. Dan kita harus menguji semua roh itu. Kita baca ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saudara perhatikan dari ayat-ayat firman Tuhan ini, dikatakan bahwa kita jangan percaya kepada setiap roh. Tetapi setiap roh itu harus diuji, saudara. Kenapa kita harus menguji setiap roh? Karena memang bukan setiap roh itu berasal dari Tuhan, saudara. Ya, ada roh-roh jahat juga yang bekerja. Dan jangan sampai kita ditipu. Kita pikir ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, ini adalah pekerjaan Tuhan, tetapi itu adalah pekerjaan daripada roh-roh jahat, saudara. Karena iblis bisa menipu kita. Ya, kalau kita membaca dalam 1 Korintus 11 ayat 14, iblis itu bisa menyamar jadi malaikat terang. Coba kita baca ayatnya. 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Haleluya.
Saudara, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Artinya dia bisa menipu. Kalau kita tidak mempunyai karunia untuk membedakan roh, saudara. Ya, kita tidak bisa membedakan mana pekerjaan Tuhan dan mana pekerjaan Allah. Kalau kita melihat suatu ketika dalam pelayanan daripada Rasul Paulus, dia diikuti oleh seorang perempuan yang memiliki roh tenung atau roh sihir, saudara. Dan perempuan ini terus berbicara. Kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 17. Coba kita lihat ayatnya. Ia atau perempuan itu mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Saudara-saudara, perhatikan perkataan dari wanita ini. Dia berkata bahwa Rasul Paulus dan rekan-rekannya pada waktu itu adalah hamba Allah yang Maha Tinggi, dan mereka adalah orang-orang yang menunjukkan jalan untuk membawa kepada keselamatan. Dan dia berulang-ulang kali mengucapkan kata-kata ini. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan kata-kata atau ucapan yang dikatakan oleh wanita ini kelihatannya wanita ini adalah orang benar. Ya, karena dia berkata-kata bahwa orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi dan mereka membawa keselamatan. Mereka membawa jalan keselamatan kepada manusia, saudara. Kalau kita lihat dari perkataan ini seakan-akan benar, padahal wanita ini sedang dikuasai oleh roh tenung. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, dikatakan wanita ini dikuasai oleh roh jahat, saudara, roh tenung. Dan karena tidak tahan, akhirnya Rasul Paulus mengusir roh itu keluar dari wanita ini. Saudara, makanya dalam kehidupan kita harus berhati-hati. Di luar sana ada banyak juga pengajaran-pengajaran sesat. Ya, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak akan bisa membedakan mana yang pengajaran yang berasal daripada Tuhan dan mana pengajaran yang bukan dari Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak bisa melihat mana pekerjaan Allah dan mana pekerjaan daripada kerajaan kegelapan. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak bisa melihat mana yang karya Allah dan mana yang karya dari setan, saudara. Kita nggak akan bisa melihat itu. Makanya karunia membedakan roh ini perlu ada dan perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Terusnya, saya akan berbicara tentang 3 karunia yang bersifat kuasa. Yang pertama adalah karunia iman. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, sehingga kita dapat memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan menggenapi firman-Nya. Sekali lagi, karunia iman adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, sehingga kita dapat memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Saudara, keyakinan ini adalah sebuah keyakinan yang melampaui akal dan pikiran manusia untuk percaya. Nah, ini adalah karunia iman, saudara. Kita harus bisa membedakan antara iman yang bisa bertumbuh dan iman sebagai karunia Roh Kudus. Kalau kita melihat dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul pada waktu kita mendengarkan firman Kristus. Jadi ada 4 hal yang bisa membuat iman bertumbuh. Yang pertama pada waktu kita mendengarkan firman Allah, yang kedua pada waktu kita berdoa, yang ketiga dalam persekutuan, itu bisa membuat iman kita bertumbuh. Yang keempat itu kesaksian. Kesaksian itu bisa membuat iman kita bertumbuh. Nah, iman ini sedikit berbeda dengan iman sebagai karunia Roh Kudus. Ya, yang kita akan pelajari pada hari ini, saudara. Iman ini timbul seketika ketika Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang. Iman ini tiba-tiba muncul dalam diri seseorang ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri orang itu. Iman ini tidak bertumbuh secara perlahan-lahan, tetapi seketika itu juga muncul. Nah, saudara, contoh dari orang yang memiliki iman seperti ini adalah Yosua. Ketika dia menghentikan matahari dan bulan. Kita bisa baca ayatnya di dalam Yosua pasal yang ke-10, ayat yang ke-12, sampai dengan ayat yang ke-13.
Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di depan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Saudara, ini adalah sesuatu yang spektakuler, saudara. Sesuatu yang dahsyat, ya. Pada waktu iman, karunia iman ini bekerja dalam diri seseorang, maka seseorang dapat melakukan sesuatu yang mustahil bisa menjadi tidak mustahil, saudara. Saudara bayangkan, di sini Yosua menghentikan matahari. Yosua menghentikan bulan, saudara. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya, saudara. Sehingga pada waktu dia berkata-kata, dia tidak berkata-kata itu tanpa ragu sekalipun. Dia berkata-kata itu benar-benar dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal itu. Karena pada waktu itu mereka sedang berperang melawan orang Amori. Ya, makanya dia berkata-kata kepada matahari untuk berhenti, dan dikatakan oleh firman Allah bahwa matahari itu berhenti seharian penuh, saudara. Bukan hanya beberapa menit atau beberapa jam, tapi satu hari penuh, saudara. Matahari itu ditahan untuk berhenti, tidak bergerak di tempatnya. Ini sesuatu yang dahsyat, saudara. Nah, ini pada waktu karunia iman bekerja, saudara. Dan juga kalau kita lihat Nabi Elia. Nabi Elia, pada waktu dia berdoa, dia meminta untuk supaya tidak turun hujan, hujan tidak turun. Dan pada waktu dia berdoa supaya turun hujan, hujan turun. Jadi, Nabi Elia dengan karunia iman yang bekerja di dalam dirinya, itu bisa mengontrol cuaca, saudara. Ya, jadi memang karunia iman ini diperlukan bagi orang percaya, khususnya pada waktu kita ada di dalam pelayanan. Yang kedua, karunia kesembuhan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita untuk mendatangkan atau melakukan kesembuhan atas penyakit dan kelemahan tubuh secara adikodrati atau supranatural. Ya, jadi karunia kesembuhan ini, kalau dia bekerja dalam diri seseorang, maka orang itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa menyembuhkan segala macam penyakit yang menyerang seseorang. Firman Allah berkata di dalam Markus 16 ayat 18, coba kita lihat ayatnya, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi saudara, firman Allah berkata mereka di sini adalah orang-orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh, saudara. Nah, pada waktu karunia Roh Kudus, karunia kesembuhan ini bekerja dalam diri seseorang, maka orang itu dapat melakukan kesembuhan, saudara. Roh Kudus bisa bekerja dalam hidupnya dan performance kesembuhan itu, sehingga kesembuhan itu terjadi dalam diri orang yang didoakan oleh orang itu, saudara. Ya, penyakit apa saja pasti bisa disembuhkan. Yang ketiga, kita akan lihat karunia mujizat. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita untuk mengadakan mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat itu adalah pekerjaan Allah yang melampaui batas-batas hukum alamiah. Itu mujizat. Itu adalah pekerjaan Allah. Jadi bukan pekerjaan kita. Kita nggak bisa lakukan mujizat, saudara. Hanya Tuhan yang dapat melakukan mujizat. Ya, kita lihat contohnya adalah Petrus. Petrus pada waktu dia berdoa kepada Tabita yang pada waktu itu mati, ya, dia berdoa kepada Tabita dan dia membangkitkan Tabita sehingga Tabita hidup kembali. Pada waktu dia datang ke tempat Tabita, Tabita ini kalau dalam bahasa Yunani-nya di Dorcas, saudara. Kalau saudara pernah membaca dalam Alkitab, Tabita atau Dorcas ini, ya, dia sudah meninggal pada waktu itu. Dan Rasul Paulus datang ke rumah dia dan berdoa kepada dia. Pada waktu Rasul Paulus berkata, Tabita, bangkitlah. Maka seketika itu Tabita membuka matanya.
lalu bangun dan duduk, saudara. Nah, ini adalah mujizat, saudara. Orang yang sudah mati dibangkitkan. Demikian juga kalau kita melihat dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus. Dalam kehidupan Tuhan Yesus ini banyak sekali melakukan mujizat demi mujizat. Ada setidak-tidaknya 50 mujizat yang dicatat dalam Alkitab yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Termasuk mujizat untuk menghentikan angin ribut, mujizat untuk mengubah air menjadi anggur, mujizat juga untuk membangkitkan orang dari kematian. Itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan banyak lagi mujizat yang lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus disebut miracle maker, pembuat mujizat, saudara. Ya. Dan ini pun bisa dilakukan oleh orang-orang yang percaya kalau ada karunia Roh Kudus yang bekerja di dalam diri dia. Ya. Roh Kudus akan perform miracle melalui orang itu, saudara. Amin. Roh Kudus akan melakukan miracle melalui seseorang, melalui orang percaya, saudara. Selanjutnya yang ketiga adalah karunia-karunia yang bersifat pengucapan. Yang pertama adalah karunia bernubuat. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam diri seseorang sehingga orang itu bisa menerima dan menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain dengan bahasa yang dimengerti. Ini adalah nubuatan, saudara. Dan tentunya seorang yang bernubuat itu mempunyai tujuan. Dan tujuan daripada nubuatan adalah untuk membangun, untuk menasehati, dan untuk menghibur. Jadi pada waktu seseorang mendapatkan nubuatan, itu untuk membangun diri orang itu sendiri. Ya. Orang-orang yang mendengar nubuatan akan terbangun imannya. Orang-orang yang mendengarkan nubuatan akan terhibur hatinya. Kalau mereka sedang susah pada waktu itu, maka nubuatan itu akan menghibur hati mereka, saudara. Jadi, nubuatan itu bukan untuk membuat orang menjadi takut. Nubuatan itu bukan untuk menakut-nakuti orang, tetapi untuk membangun, menasihati, dan menghibur, saudara. Kita lihat ayatnya, 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, jadi saudara perhatikan di sini, orang yang bernubuat, dia membangun jemaat, saudara. Ya, bukan untuk menakut-nakuti jemaat. Dan tentunya isi dari nubuatan itu perlu diuji kebenarannya. Karena bukan semua nubuatan itu berasal dari Tuhan, saudara. Ada juga nabi-nabi palsu. Dan tentunya nabi-nabi palsu ini dikatakan dalam Alkitab, di akhir zaman ini akan muncul pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Nah, kalau nabi-nabi palsu ini, pada waktu mereka bernubuatan, pasti nubuatan yang palsu, saudara. Namanya juga nabi palsu. Ya, makanya nubuatan perlu diuji. Bagaimana caranya kita bisa menguji sebuah nubuatan? Bagaimana kita mengetahui kalau nubuatan itu dari Tuhan atau tidak? Yang pertama, saudara, apakah isinya bertentangan dengan Alkitab atau tidak? Apakah isinya bertentangan dengan firman Allah atau tidak? Jadi, guidance-nya, manualnya untuk menguji suatu nubuatan itu benar atau tidak, itu adalah Alkitab, saudara. Ya, sesuai enggak dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah? Kalau tidak sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan isi daripada Alkitab, saudara tolak nubuatan itu. Itu bukan dari Tuhan. Yang kedua, apakah nubuatan itu memuliakan Allah atau tidak? Ya, karena firman Allah berkata segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia segala kemuliaan. Jadi kalau isi daripada nubuatan itu untuk memuliakan diri sendiri atau memuliakan sekelompok orang, dan bukan memuliakan Allah, itu bukan dari Tuhan, saudara. Ya, itu cara mengujinya. Yang ketiga, apakah nubuatan itu tergenapi atau tidak? Saudara, kalau sebuah nubuatan yang datangnya dari Tuhan pasti tergenapi. Ya, kalau nubuatan itu tidak tergenapi, itu bukan dari Tuhan, saudara. Saudara, dalam Alkitab ini berisi begitu banyak nubuatan-nubuatan.
Bahkan Yesus Kristus sendiri, dia menggenapi lebih dari 300 nubuatan yang ada di dalam Alkitab, saudara. Dan masih banyak nubuatan-nubuatan yang lain. Tapi saya percaya, kalau nubuatan itu ada dalam Alkitab, pasti akan digenapi. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, pasti akan terjadi, saudara. Haleluya. Yang kedua adalah karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dalam diri seseorang, sehingga orang tersebut dapat mengucapkan kata-kata baik kepada Allah maupun kepada manusia dalam bahasa yang tidak dimengerti dan tidak pernah dipelajari sebelumnya. Ini karunia bahasa roh. Jadi orang yang berkata-kata dengan bahasa ini nggak ngerti artinya. Dan dia belum pernah juga belajar bahasa ini, saudara. Nah, bahasa roh ini disebut juga bahasa-bahasa yang lain atau bahasa lidah. Kita bisa membaca itu dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Coba kita lihat ayat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, saya perhatikan di sini dikatakan bahasa-bahasa yang lain. Pada waktu para rasul dan para murid, mereka berada di Yerusalem, di loteng di Yerusalem, pada hari Pentakosta, dan pada waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, atau bahasa-bahasa yang lain. Bahasa itu mereka tidak mengerti, saudara. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar mereka itu mengerti ketika mendengar mereka berkata-kata. Karena pada waktu itu ada orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berkumpul di Yerusalem. Dan mereka mendengar para rasul berkata-kata dengan bahasa yang mereka mengerti. Dan mereka mendengar para rasul berkata-kata memuliakan Tuhan dengan bahasa yang mereka mengerti. Mereka itu disebutkan dalam Alkitab adalah orang Media, orang Elam, orang Mesopotamia, orang Mesir, dan bangsa-bangsa yang lain. Mereka bisa mengerti apa yang diucapkan oleh para rasul pada waktu itu, saudara. Dan makanya dikatakan dalam Alkitab, pada waktu seorang mengucapkan bahasa roh, biarlah ia berdoa supaya dia diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Karena ini adalah karunia menafsirkan bahasa roh adalah karunia yang berbeda dengan karunia bahasa roh. Ini adalah sebuah karunia yang lain. Makanya dia harus berdoa supaya dia bisa menafsirkan bahasa itu, saudara. Dan saudara, bahasa roh itu berguna untuk membangun diri kita sendiri. Tadi kita udah baca ayatnya dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Ya. Kalau nubuat itu untuk membangun jemaat, tapi bahasa roh untuk membangun diri kita sendiri. Saudara, diri kita ini perlu dibangun. Baru kita bisa membangun orang yang lain, saudara. Dan dalam mempergunakan bahasa roh ini, ada aturan-aturan yang dicatat di dalam Alkitab. Saya tidak akan membahas aturan-aturan dari penggunaan bahasa roh ini. Nanti mungkin kita akan bisa bahas di dalam sel-sel grup yang ada. Ya, untuk membahas secara detail tentang bagaimana menggunakan bahasa roh ini. Yang ketiga, yang terakhir, ya karunia pengucapan yang terakhir, karunia menafsirkan bahasa roh. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri seseorang sehingga dia bisa menafsirkan pesan Tuhan yang disampaikan dalam bahasa roh yang secara alamiah dia tidak tahu artinya. Ya, jadi orang yang ini adalah karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Yang tadi saya sudah katakan, orang yang berbahasa roh itu tidak mengerti artinya. Tetapi ada juga orang lain yang mendengar ketika orang yang berbahasa roh itu berkata-kata, dan orang lain itu diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, sehingga dia bisa menafsirkan apa yang disampaikan dalam bahasa roh itu, saudara. Ya, jadi ini dua karunia yang berbeda, bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Saya rasa ini yang saya bisa sampaikan mengenai 9 karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Dan karunia-karunia ini diberikan oleh Roh Kudus menurut kehendaknya. Kita bisa baca ayatnya dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara perhatikan,
Semua karunia-karunia Roh Kudus ini yang mengerjakan itu Roh Kudus. Makanya tadi saya katakan itu adalah pekerjaan Roh Kudus melalui manusia. Ya, itu adalah pemberian daripada Roh Kudus, gift yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, saudara. Ya, walaupun itu diberikan Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya, bukan berarti kita tidak bisa meminta karunia itu. Ya, kita bisa meminta karunia itu. Firman Allah berkata, mintalah maka akan diberikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Dia akan memberikan dengan murah hati kepada orang yang meminta kepadanya. Dan kita akan lihat sebagai ayat yang terakhir, 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia Roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha untuk mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi, saudara, untuk memiliki karunia Roh ini kita harus berusaha. Berusaha yang dimaksud di sini adalah kita harus memiliki kerinduan untuk memiliki karunia-karunia itu. Kita harus haus dan lapar untuk memiliki karunia-karunia itu. Maka itu akan diberikan kepada kita. Karena Roh Kudus tahu kalau kita membutuhkan karunia itu di dalam pelayanan, saudara. Karunia-karunia Roh ini bukan untuk jabatan, bukan karunia jabatan, tetapi karunia-karunia yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan, saudara. Dan ingat, semua karunia Roh Kudus ini dipergunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, saudara, tapi untuk kepentingan bersama, saudara. Oleh karena itu, dalam menerapkan karunia-karunia ini, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pada waktu saudara menerapkan karunia ini di dalam jemaat Tuhan, harus dengan kasih. Yang kedua, tidak dengan sombong, saudara. Ya, karena ini hanya diberikan kepada kita. Jangan merasa lebih hebat daripada orang lain karena engkau memiliki karunia ini. Ini hanyalah pemberian Roh Kudus dalam hidup kita yang kita pergunakan untuk membangun jemaat, untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, kita harus menggunakan ini untuk membangun jemaat, saudara, untuk kepentingan bersama. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Dan kalau saudara rindu supaya engkau bisa memiliki karunia-karunia Roh Kudus ini, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan untuk melayani Dia, dan Roh Kudus akan memberikan itu kepada engkau dengan cuma-cuma. Amin.